Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Tuhan izinkan tanda tanya. Penghalang iman yang terbesar adalah pikiran dalam tanda kutip Tuhan izinkan. Dan pikiran ini sama sekali tidak alkitabiah. Ya, Bapak Ibu bisa coba cari ya di dalam Alkitab. Ya, kalimat ini tidak pernah ada di dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita. Justru Tuhan yang menyediakan jalan keluar dari setiap pencobaan waktu kita dicobai. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, ya saya tambahkan dalam kurung oleh iblis, Ia Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pikiran bahwa Tuhan izinkan, Tuhan mengizinkan, itu seringkali salah satunya karena kita salah mengartikan ayat ini. Ya, salah satunya. Ayat ini sering disalahartikan sebagai Tuhanlah yang mencobai, ya, tetapi Tuhan tidak akan mencobai melampaui kekuatan, gitu ya, sehingga kita bisa menanggungnya. Ya, bukan demikian. Kalau kita berpikir demikian, kita akan berpikir bahwa sakit, penyakit, kekurangan, kegagalan, dan lain-lainnya, ini mungkin cara Tuhan mendidik kita supaya menjadi lebih baik. Nah, pikiran ini salah, Bapak Ibu. Ya, ini tidak benar. Dan ini adalah salah satu tipu muslihat iblis di dalam kehidupan orang percaya, sehingga iman kita ini tidak bekerja. Ya. Ketika kita berpikir bahwa segala yang buruk itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, kita jadi berpikir, Tuhan kok jahat, gitu ya. Tuhan kok mengizinkan, ya padahal bukan Tuhan. Coba kita lihat kebenarannya. Yakobus 1 ayat 13. Nah, ini kebenarannya. Apabila seorang dicobai, ya, entahkah itu sakit penyakit, ya, kekurangan, bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Berarti yang mencobai itu adalah yang jahat, iblis. Dan ia, Allah sendiri, tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan apapun datang dalam hidup kita. Mari camkan kebenaran ini mulai pagi hari ini. Tetapi Yakobus 1 ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi satu-satunya yang bisa mengizinkan hal-hal yang tidak baik itu masuk dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tuhan tidak bisa mengizinkan. Tuhan tidak pernah mengizinkan itu. Ya. Iblis yang
membawa pencobaan dalam hidup kita, tetapi yang bisa mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ya, ayatnya jelas, Bapak Ibu. Iblis tidak bisa mengizinkan yang buruk masuk dalam hidup kita. Dia hanya bisa mencobai, ngiming-ngimingi. Bahkan saya mau katakan Tuhan pun tidak bisa mengizinkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Itulah mengapa ada pepatah yang mengatakan musuh terbesar adalah diri sendiri, dan itu benar. Ya. Diri kita sendirilah yang menentukan ya hidup kita baik atau hidup kita tidak baik. Nah, sekarang hal yang terakhir yang ingin saya bahas adalah yang seringkali kita salah mengerti. Apakah Tuhan mengizinkan manusia mati? Ya. Kita sering mendengar, ya kalau seseorang itu meninggal, kita ambil, dia dipanggil Tuhan. Apakah benar demikian? Apakah benar Tuhan yang mengambil nyawa seseorang? Apakah benar Tuhan yang mengizinkan seseorang meninggal, mati, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak. Ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hidup dan mati itu adalah pilihan yang diperhadapkan Tuhan kepada manusia, dan hanya manusia, hanya diri kita sendiri yang bisa memilih. Aku mau hidup atau aku mau mati. Ulangan 30 ayat 19 berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kehidupan dan kematian itu pilihan kita sendiri. Ya, bukan Tuhan yang menentukan. Roma 8 ayat 13 berkata demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini pilihan kita. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Siapa yang menentukan hidup dan mati? Diri kita sendiri. Tuhan memperhadapkan kepada kita pilihan yang harus kita pilih. Jadi bukan Tuhan yang mengambil hidup anak-anaknya, bukan Tuhan yang mengambil orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Tuhan tidak mengizinkan kematian itu terjadi. Tetapi pilihan-pilihan kitalah yang membawa kepada kematian atau kepada kehidupan. Tentu ya pilihan-pilihan kita ini dipengaruhi oleh tipu daya iblis. Dan ketika kita percaya dengan tipu muslihat iblis, maka kita akan mati. Ya. Iblis ingin kita mati, tetapi Yesus datang supaya kita hidup. Karena itu, mulai hari ini, ayo kita semua hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, mulai pagi hari ini kami mau memilih kehidupan. Karena itu kami mau berjalan menurut Roh Kudus yang akan membawa kami kepada kehidupan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa